Mbak umur segini, Allah yang menciptakan saya, Allah yang mengurus urusan saya, sudah diri saya milik Allah. Apapun yang Allah tetapkan pasti baik. Mbak mau tidak menikah? Mau, jelas itu. Allah mah lebih tahu daripada omongan saya ini. Tapi kenapa belum nikah? Cuma satu sebabnya, belum dikasih jodoh, belum waktunya. Ikhtiar, saya sudah ikut sehati, tapi nggak seimbang jumlah ikhwannya 3, akhwatnya 123. Kalau itu membuat cemas, dia bergantung kepada sehati. Total, Allah total, bulat, sempurna. Tidak ada yang salah perbuatan Allah. Halo? Asik tidak ini? Ini harus latihan. Dan tidak bisa tawakal saja, karena tawakal itu baris kedua sesudah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah. Jadi enggak bisa hati tawakal, ketaatannya kurang. Harus kuat taatnya. Saudara pegang saja sholat tepat waktu, tidak pernah ketinggalan takbir imam 40 hari saja, itu sudah, walaupun hadisnya tidak termasuk yang kuat, tetapi sudah terlatih untuk lepas dari penyakit munafik. Terutama sholat isya dan subuh, jangan telat berjamaah di masjid, kejar coba. Dulu ada pemuda yang riadoh, asal udah adzan berhenti di kendaraan umum, berhenti dia ngejar masjid, karena dia tidak mau tertinggal takbir imam. Jadi. Nah, yang begini-begini kita kurang gigih, nyari uang gigih. Lucu. Pontang panting pentong, BP7, bekerja pagi pulang petang, penghasilan pas butuh kurang. Pontang panting pentong, di jalan tegang, bukan mikir Allah, takut kapak merah, tahu-tahu yang bawa kapak biru, mikir Allahnya sisa. Mau tidur yang dipikir siapa, bangun tidur yang dipikir kerjaan. Nggak ada perintah tuh. Mau tidur pikirkan calon istrimu, tidak ada perintahnya. Mau tidur zikir. Kita malah mikir hutang malam-malam, siapa yang mau bayarin? Aduh, besok gimana? Memangnya hidup malam pasrahkan. Bangun tidur, Allah yang menguasai hari ini. Jangan gitu-gitu amat ya. Alhamdulillah. Jangan so akrab ya Allah. Jangan gitu, Rasul nggak begitu doanya. Jangan so akrab ya. Pakai etika. Nah, rekan-rekan sekalian, kalaupun dalam emergensi kita harus berbicara kepada makhluk, jangan pernah ada hati merasa makhluk itu penjamin kita. Mau pinjam uang, bisa bicara, tapi hati, duh ya Allah, enggak lah. Kalau enggak sampai ini ujian darimu saya harus pinjam, enggak mau saya ngomong ini. Kalaupun saya bicara hanya syariat saja. Jangan biarkan hati saya merasa aman dengan teman saya yang kaya ini. Jangan sampai hati saya merasa aman dengan teman saya yang suka memberi. Enggak boleh. Riyadoh ini penting. Saya ulang sekali lagi ya, yang tentang orang sakit dan bulat tawakalnya kepada Allah. Yang di Afrika itu.
Selama dia sakit, hanya Engkau yang memiliki tubuh saya. Engkau yang menyehatkan, Engkau yang menyakitkan. Saya ingin sembuh ya Allah, Engkau yang maha menolong. Suatu saat, seperti yang dikisahkan kemarin, datang orang kaya di Arab, memberikan hartanya untuk operasi jantung cuma-cuma di Afrika. Diseleksi karena banyak yang mau dioperasi. Orang ini tidak termasuk yang layak dioperasi. Allah yang menyembuhkan. Saya tidak minta tolong kepadamu, Pak Dokter. Allah. Tapi Bapak tidak bisa ini tidak cocok. Allah yang menyembuhkan. Hasilnya bagian anestesinya oleh Allah dibuat mules, sehingga tidak bisa bertugas dengan baik. Yang bagian menentukan ini punya kerjaan, sehingga larut malam ada dokter pengganti, dioperasi itu oleh dokter yang ganti. Besoknya beres. Loh, kok kamu dioperasi? Allah yang menyembuhkan. Pernahkah kita seperti itu? Kita mah bergantung ke obat, bergantung ke dokter. Wah, stres, cepat. Makin bergantung ke selain Allah, makin tidak terjamin. Tubuh boleh akrab dengan manusia, hati no way man. Apa? Jangan no way man. Jangan. Hati tawakal. Ada pertanyaan, silakan. Cukup? Pelajaran hari ini cukup? Karena kemarin kemalaman, sekarang jadi diusahakan kepagian. Belum selesai waktunya kita bubar ya, balas dendam yang semalam. Apa ciri orang yang tawakal? Jadi bab cukup itu bukan hanya cukup lahiriah. Ada kalanya uangnya belum dicukupi, tapi batinnya dicukupi. Tentrem, anyep suranyep, batin sentosa. Mencelangaken celang dina manah. Gak ngerti ya. Jadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan nanti Allah kalau mau ngatur, Allah yang ngatur semuanya dalam kekuasaan Allah. Dia duduk di sini, naik bis, di sampingnya ada. Allah ngatur duduk, nggak sengaja. Bisa jadi jalan ilmu. Saya ini memang sedang mencari calon untuk anak saya. Oh Allah. Baru juga pengajian udah langsung terkabul. Jangan GR dulu. Itu kalau pohon baru bunga, belum buahnya. Tapi setelah saya lihat adek, kelihatannya bukan ini. Kita jangan emosi. Ya Allah, jangan main-main gitu dong, ini serius. Nggak usah begitu. Walaupun ada bunga-bunga begitu, nggak ada bergantung. Bunga belum tentu jadi buah. Enak hadirin, merdeka betul ini. Ini merdeka. Kalau tubuh bagaimana? Terus keluar seperti burung. Keluar dari sarang. Nggak boleh diam kita. Kenapa? Karena memang itu yang disukai Allah. Orang itikaf dicukupi rezekinya oleh saudaranya yang tidak itikaf. Mana yang lebih mulia? Menurut Rasul, yang itikaf di masjid terus menerus atau saudaranya yang memberi nafkah? Saudaranya. Artinya memang itikaf yang paling baik itu 10 hari terakhir. Selebihnya faida qudiyatus sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Beres kalian melaksanakan sholat, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah, bukan nyari uang, karena uang belum tentu karunia. Niat cara salah tidak ada apa-apa. Nah, bulat hati.